seperti ini. Kuahnya jangan lupa ya. Nih. Tuh. Wow. Wah, dari aromanya ini nggak bisa bohong. Ini pasti enak ya. Hai Belovers, apa kabar semuanya? Kita jumpa kembali di Galeri Rasa Channel, Masak Sempurna dengan Vicenza bersama saya Rudi Khairudin. Nah, sekarang saya mau ngajakin masak yang satu ini ya. Kalau saya dulu memang agak anak warteg sih ya, waktu kuliah. Jadi saya tahu dan kenal banget menu yang satu ini. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian untuk memasak masakan yang sangat populer di warung Tegal ya. Tapi ini bukan rawon, tapi rawonan warung Tegal. Yang disebut rawonan itu sebetulnya adalah potongan dagingnya atau bagian-bagian dagingnya ya. Tapi masakannya ini mengarah ke gulai sebetulnya ya. Karena ada rempahnya, juga ada bumbu-bumbu yang warnanya juga arahnya ke sana. Nah, kalau kalian ke warung Tegal jangan lupa ya mencoba yang satu ini. Jadi kali ini saya akan memasak yaitu rawonan warung Tegal. Pasti ada yang mau ya? Ayo simak. Ini semuanya mudah dan bahannya ada di sekitar kita. Totalnya ini jadi 700 ya. Sandung lamurnya 400, daging rawonannya sebanyak 300 ya. Dan bumbu-bumbunya apa saja? Langsung aja kita harus menghaluskan bumbunya dulu. Saya menggunakan yaitu Turbo Power Juicer. Turbo Power Juicer ini yang kita kenal ya, pisaunya sangat tajam dan mesinnya besar. Jadi untuk menghancurkan apapun atau membuat apapun itu mudah banget. Dan memiliki pengunci ganda. Dan kemudian dapat membuat segala jenis minuman. Bisa menghaluskan bumbu-bumbu kering, bumbu-bumbu basah. Kemudian juga ada choppernya, bisa membuat bakso, kemudian otak-otak atau nugget dan apapun yang sifatnya dicincang itu bisa ya. Dan tersedia dalam dua warna, putih dan hitam. Langsung aja, sekarang saya akan memblender atau menghaluskan bumbu-bumbunya ya. Di sini ada bawang merah. Oke. Kemudian bawang putihnya ada 4 siung. Kemudian di sini ada kemiri ya, yang sudah digoreng harus crunchy ya. Tuh, sampai bunyi krek seperti kacang ya. Nah. Oke, ya. Ini kita masukkan juga. Oke, kemudian cabai merah. Kita potong-potong ya. Kita masukkan lagi. Tuh kan. Nah, kemudian kita masukkan kunyit bubuk. Oke. Kemudian kita masukkan ketumbar bubuk. Ada jintan bubuk ya. Kemudian kita akan masukkan pala bubuk. Dan air untuk menghaluskannya ya, sebanyak 100 ml. Garamnya kita masukkan sekarang ya, karena nanti sekaligus untuk mengungkep dagingnya ya. Oke, 1 sendok makan. Kemudian kaldunya, kita bisa menggunakan kaldu jamur ya. Kita kunci sebentar. Nah, ini double safety lock. Lock pertama, ini lock kedua untuk jalan ya. Bumbunya sudah halus. Tuh, cepat sekali ya. Oke, kita buka. Kita panaskan minyak. Dan nyalakan apinya. Saatnya kita sudah mulai panas, kita akan menumis bumbunya ya. Kita masukkan. Oke. Nah, di saat kita menumis bumbu, ini jangan pernah ditinggal ya. Ini harus kita aduk. Karena bumbu kalau ditinggal, kita tiba-tiba mencium aroma harum dan matang,
Padahal kita hanya mencium aroma yang di pinggirnya ini saja, ya. Di tengahnya sebetulnya masih langu. Sehingga pada saat kita masukkan semua bahan, apalagi cairan masuk, itu langunya tidak bisa diperbaiki lagi, ya. Jadi diaduk, apalagi dia ada kadar air yang cukup tinggi, ya. Jadi kita buang dulu kadar airnya sampai bumbunya bersentuhan nanti langsung dengan minyaknya, ya, sehingga dia tertumis jadi aroma harum dan matang. Nah, ini minyaknya sudah mulai terlihat, ya. Nanti bumbunya akan berubah menjadi lebih tua lagi. Ini sudah bagus. Kita masukkan aromatik dan rempahnya, ya. Ini ada daun jeruk, salam, serai, kemudian ada kapulaga yang putih, kayu manis, dan kembang tar anis atau bunga lawang, ya. Kita aduk ini sebentar, ya, sampai aromanya keluar saja. Nah, jadi dia aromatik ini dan rempah ini harus keluar atau masuk dalam minyak. Ini sudah bagus, ya. Baru sekarang kita masukkan dagingnya. Nah, ini dagingnya kita bikin supaya tidak anyir, dia akan mengeluarkan rasa gurihnya justru, ya. Kita aduk sama bumbunya sampai rata. Hati-hati, ya. Nah, ini sampai berubah warna dulu. Nah, tuh, ya. Berubah nih warnanya, dagingnya dari merah, dia sudah mulai berubah. Nah, kalau sudah berubah warna, nih saya kasih kunciannya supaya masakan kita enak, gurih alamnya keluar. Biarkan aja dia sampai bawahnya itu sedikit agak browning. Terus dibiarkan dia sampai radius, itu menanahkan, membuat kaldunya itu keluar dan ditahan di sana, dan bumbunya meresap sempurna. Misalkan ini total airnya 2 liter seperti ini, kita masukkan seperti 200 sampai 250 dulu. Nah, ini harus habis airnya sampai minyaknya kelihatan lagi. Ini juga berfungsi untuk dagingnya meresapkan bumbu, kemudian rempahnya keluar, terus kemudian aromatiknya juga keluar seperti ini. Ini harus dikerjakan. Nah, ini sudah kelihatan minyaknya atau udah naik minyak istilahnya tuh seperti ini. Dan aromanya seperti aroma masakan yang sudah matang di atas meja. Nah, saatnya kita masukkan air. Ya, saat dia sudah masuk air, ya, dia mau mendidih, kita boleh menggunakan api sedang, ya. Nanti kalau sudah mulai mendidih, kita harus kecilkan apinya, bukan membesarkan api itu cepat empuknya, ya. Tapi mengecilkan api dengan cara ditutup dengan apinya yang stay, tidak dirubah-rubah. Satu, dagingnya lebih enak, bumbunya, aromatiknya tidak terbuang banyak, dan timingnya memang lebih cepat dengan api besar. Tapi cita rasanya tidak seenak menggunakan api kecil. Percaya atau tidak, nah bisa di-recook di rumah. Ya, ini sudah mendidih, kita tutup, kita kecilkan apinya. Oke, kita tunggu sampai dagingnya cukup empuknya. Sebelum kita hidangkan, kita masukkan yaitu santan dan gula pasir, siap untuk kita hidangkan. Kita tunggu sampai matang, kan? Pengen lihat hasilnya, dan kita tunggu dari sekarang. Vicenza, sempurna dalam keanggunan. Nah, tidak terasa kan sudah 1 jam, ini dagingnya sudah empuk pastinya dan aromanya sudah lezat banget, ya. Dari aromanya tidak bisa bohong ini, ya. Nah, kemudian ini tinggal kita masukkan santannya, ya. Jadi santannya justru kalau menggunakan santan instan, ya, itu di belakang, ya. Dan ini tidak kental, santannya sangat encer, ya. Kita aduk seperti ini, tuh dia langsung bersantan, ya. Dan ini terakhir saya masukkan gula pasir. Selesai deh, ini rawonan ala warung Tegalnya juga sudah selesai. Nanti ini enaknya diguyur di atas nasi, ya. Terus kemudian makannya boleh pakai sambal. Nah, ini biarkan sampai mendidih dulu sebentar. Saya akan siapkan piring hidangnya dan siap untuk kita hidangkan. Semudah itu dan seenak itu. Nah, ini sudah mulai mendidih lagi, kita aduk-aduk sebentar, ya, supaya menyatu lagi dengan santannya.
Dan ini udah pas, siap untuk kita sajikan. Kita ambil dulu aromatiknya. Udah cukup. Siap untuk kita hidangkan ya. Ini kuahnya enak banget ini. Nah, tinggal kita beri hiasan. Selesai deh. Tinggal siap untuk kita hidangkan. Tapi sebelumnya saya akan coba terlebih dahulu ya. Oke, saatnya kita coba sekarang ya. Rawonan warung Tegal. Wah, ini sih mantep banget. Saya mau yang sandung lamurnya seperti ini. Kuahnya jangan lupa ya. Ini. Tuh. Wow. Wah, dari aromanya ini nggak bisa bohong. Ini pasti enak ya. Oh, semua rasa rempah, rasa bumbunya, kemudian rasa dari aromatiknya keluar dengan baik ya. Nah, oke, buat kalian semua langsung aja lihat resep yang ada di caption di bawah ini ya. Nah, ini sudah selesai rawonan warung Tegalnya. Ini mudah banget membuatnya, cita rasanya enak banget. Siapa yang ingat? Nah, pasti kita pernah sama-sama makan di warung Tegal. Dan masakan yang satu ini selalu hadir menemani kita ya. Nah, buat kalian yang mau punya cookware yang sama seperti saya gunakan pada kesempatan kali ini, untuk Instagramnya ada di @tokovicenza atau @vicenzaofficial, TikToknya di @vicenzaofficial, atau websitenya di www.tokovicenza.com. Nah, bagi kalian yang ada di Jakarta atau pas libur ke Jakarta, pengen lebih puas lagi melihat koleksi dari Vicenza, langsung aja datang ke showroom Vicenza di Sunter, Jakarta Utara, atau di toko-toko kesayangan Anda di kota Anda. Nah, yang mau request silakan ya. Tuliskan apa yang diinginkan. Kalau misalkan lupa judulnya, boleh dikasih bahan utamanya apa, cita rasanya seperti apa, dan penampilannya bagaimana. Tapi jangan lupa di-subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Ini penting banget kalau kita mengupload resep yang baru, ide yang baru, kemudian metode memasak yang baru, juga tips. Nah, kalian orang pertama yang tahu. Saya Rudi Khairuddin, pamit dulu, dan nanti kita akan jumpa kembali di Galeri Rasa Channel. Masak sempurna bersama Vicenza. Sampai jumpa, dadah! Produk-produk Vicenza bisa kamu temukan ya di website yaitu www.tokovicenza.com, dan juga di TikTok @vicenzaofficial, dan di Instagramnya @tokovicenza dan @vicenzaofficial, atau di distributor terpercaya di kota-kota Anda. Nah, buat yang tinggal di Jakarta bisa datang langsung ke showroomnya, bisa melihat dengan leluasa di sini ya. Viewers, terima kasih ya sudah selalu menonton Galeri Rasa Channel. Masak sempurna dengan Vicenza. Jangan lupa di-subscribe kalau mau lihat video-videonya, masih banyak yang ada di sini. Tuh bisa dilihat ya.